Ayah, ayah jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga anak babi ini dengan baik dan juga menjaga diriku sendiri. Chunlan, kita kan sudah tetangga lama. Kok tidak mau mengundang kami makan hidangan perpisahan? Betul. Para paman bibi sekalian, kami benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk menjamu kalian. Tolong kalian, pulang saja dulu. Jika masih tidak mau, barang-barang itu bisa kalian ambil. Jangan mencari alasan. Kalian punya banyak babi di rumah. Kalian pikir kami bisa dibohongi begitu saja? Benar. Ini adalah acara penting seperti pemakaman ayah. Kamu bahkan tidak mengundang kami untuk makan. Kamu benar-benar anak durhaka. Karena Chunlan tidak berbakti, kita tetangga baik ini saja yang harus menyembelih babi dan mengadakan hidangan untuk keluarga Li. Tidak bisa. Anak babi ini dipelihara ayahku dengan susah payah. Tidak boleh disembelih. Kenapa tidak bisa disembelih? Kenapa kalian diam saja? Serbu saja. Jangan menyembelih anak babi saya. Jangan menyembelih babi saya. Wang Yun, jangan disembelih. Pahan, lihat ke sini. Lihat ke sini. Apa kamu mencium bau sesuatu? Tempat ini dulunya peternakan babi. Pasti ada sedikit bau. Suara apa itu? Sepertinya babi. 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 Ini anak babi peliharaan ayahku. Tidak boleh disembelih. Babi jadi-jadian. Lari. Kamu siapa? Kamu babi jadi-jadian yang mana? Tidak usah bicara, dia sama tampannya dengan anak babi Zai kami. Babi? Jangan mendekat. Babi? Babi mana? Kamu takut babi sekali. Bagaimana kamu bisa terjatuh ke kandang babi saya? Omong-omong soal kandang babi ini, cepat perbaiki kandang babi itu. Kalau tidak, bayar ganti rugi. Kalau benar-benar tidak bisa, kamu ganti rugi baju ini kepadaku, boleh juga. Ponselku mana? Ponselmu? Benar. Berikan padaku. Di tanganku tidak ada ayam. Baiklah, Nona. Tolong pinjamkan ponsel Anda. Untuk saya menelepon. Ponselku? Benar. Di tanganku tidak ada ayam. Bukankah kamu ingin uang? Kamu harus memberiku ponsel, barulah aku bisa menghubungi orang itu. Setelah itu, berapapun uang yang kamu inginkan. Kamu sebutkan saja harganya, bukan begitu? Celaka. Orang ini jangan-jangan kabur dari rumah sakit jiwa? Tahun 1981, sekarang adalah 1981. Memangnya kenapa? Orangnya terlihat sehat, tapi otaknya ada masalah. Pergilah. Jika orang rumah sakit jiwa datang mencarimu, aku akan bilang, aku tidak pernah melihatmu. Aku melintasi waktu. Kamu mau kemana? Aku mau memperbaiki kandang babi yang kamu rusakkan. Aku mau kemana? Sepertinya aku harus tinggal di sini dulu untuk menemukan cara pulang. Ayah, orang-orang ini berani datang lagi? Lihat bagaimana aku membereskan mereka. Aku ikut juga. Tunggu sebentar. Aku ikut juga. Saya ikut. Sudahlah. Kamu kan baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Bagaimana kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak-tidak? Saya tidak akan bisa bertanggung jawab. Pergilah. Jangan sentuh babi-babi kecilku. Rumah sakit jiwa apa? Siapa yang mau merebut babi-babi kecilku? Kecuali kamu melangkahi mayatku dulu. Chunlan, kami semua bermaksud baik padamu. Kalau tidak ada anak babi, barulah kamu bisa menikah. Siapa yang mau menikah? Apa hubungannya dengan kalian? Kalau ini sampai tersebar, siapa yang masih berani menikahimu? Benar sekali. Kamu seorang wanita, tidak baik memelihara babi sebanyak itu. Kami semua bisa membantumu meringankan beban. Betul, betul, betul. Benar. Mudah bicara saja. Sebenarnya kalian ingin menguasai harta warisan, kan? Siapa ini? Kamu siapa? Kenapa kamu kemari? Mana boleh orang luar seperti kamu ikut campur? Betul tidak? Benar-benar. Saya suaminya. Suaminya? Belum pernah dengar? Betul.
Dia suamiku. Benar atau tidak? Ini kan bukan karena ada kematian dan pernikahan yang bersamaan. Aku tadinya tidak ingin memberitahu kalian, tapi ini benar-benar tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi, kataku, babi ini tidak boleh disembelih. Ayahku baru saja meninggal. Aku harus berduka selama 3 tahun. Kalau mau menyembelih babi, hanya bisa menunggu sampai kita menikah dan saat pesta pernikahan saja. Begitu kan? Ya, Menurutku tidak begitu. Betul tidak? Aku tidak percaya. Kalian berdua terlihat tidak akrab sama sekali. Siapa bilang kami tidak akrab? Kami berdua sangat akrab. Kalian tahu apa? Ya Tuhan, tidak pantas dilihat, tidak pantas dilihat. Tak tahu malu. Orang ini punya masalah di kepalanya. Ayo kita pergi. pergi. Lalu kamu dengan mereka? Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Masalah kandang babi ini, kita impas sekarang. Pergilah. Itu, bisakah kamu mentraktirku makan? Makan selagi hangat. Di mana alamat rumah sakit jiwamu itu? Di mana alamatnya? Aku takut kamu tersesat. Ada apa denganmu? Apakah tadi tanganku gemetar, jadi terlalu banyak garam? Aku akan menambahkan sedikit air. Sangat enak. Lalu mengapa kamu terlihat begitu sedih? Aku hanya, sudah lama tidak makan, mie yang dibuatkan orang lain untukku. Itu juga 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, keluargamu sudah bisa makan mie seenak ini. Berarti keluargamu orang kaya ya. Ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkan diri. Namaku Lee Chunlan. Namaku, Aiku Iyei, IQEY. Nama yang sangat unik. itu, nama lengkapnya Wu Xiaojun. Wu Xiaojun, kamu... Dia baru saja membantuku. Dia baik, dia juga tampan. Bagaimana kalau kita ajak dia tinggal di sini? Kandang babi seharusnya kunci untuk melintasi waktu kan? Bagaimana kalau aku berinisiatif untuk tinggal? Ada yang ingin kubicarakan kubicarakan denganmu. denganmu. Kamu dulu. Baik, aku dulu. Kamu dulu. Tetap kamu saja yang duluan. Itu, aku ingin tinggal. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Jika kamu tinggal, kamu harus ikut aku beternak babi. Ayah, jangan khawatir, ada yang akan mengurus anak babi sekarang. Pencuri babi. Selanjutnya, Bar. Pencuri babi. Jangan lihat, jangan lihat. Daging-daging putih bersih ini sama saja dengan daging anak babi Zai kita. Apa yang bagus untuk dilihat? Lihat ini, sudah diperbaiki. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kenapa wajahmu merah sekali hari ini? Cuacanya terlalu panas. Aku akan mencuci muka dengan air dingin. Terlalu panas. Bukankah hari ini musim dingin? Apa mungkin pintu kandang babi ini adalah portal waktu? Katakan padaku. Dari rumah sakit jiwa. Mana kamu berasal? Kamu keluar dari rumah sakit jiwa mana? Rumah sakit jiwa? Ya Tuhan. Kalau hari ini tidak diperbaiki, tidak boleh makan. Dengar tidak? Ada masalah dengan otaknya. Sudah selarut ini. Sayur mayurnya sudah dingin. Celaka. Salju turun.
Anak nakal ini. Wu Xiaojun, kamu sakit jiwa. Kamu benar-benar sakit jiwa. Salju turun begitu lebat malah memperbaiki ini. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Hanya tahu menyusahkan saya. Ayah, aku salah. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Tidak ada yang memukulmu. Tenang, tenang. Aku salah. Tidak ada yang sebaik kakak perempuan. Adik laki-laki yang punya kakak perempuan, seperti harta karun, lumayan enak juga diusap. Sebelumnya aku tidak menyadari dia secantik ini. Demamnya sudah turun. Chunlan, tidak pernah ada orang sebaik ini kepadaku. Terima kasih. Bukan apa-apa. Kakiku kesemutan. Kamu sedang apa sih? Menciummu. Kamu mau membunuhku dengan ciuman? Aku sudah baik sekali padamu, kenapa kamu mau membunuhku? Chunlan, Jangan bicara padaku. aku menyadari aku jatuh cinta padamu. Ada apa lagi? Wu Xiaojun. Wu Xiaojun. Wu Xiaojun. Aneh orang ini. Dia tidak pergi kan? Apa kamu akan meninggalkanku? Presdirhan. Presdirhan. Chunlan, Akhirnya kamu bangun. apakah ini hanya mimpi? Apa kalian sudah dengar? Suaminya Chunlan itu kabur? Kabur? Betul. Benarkah? Pantas saja akhir-akhir ini dia tidak kelihatan. Lihat saja betapa sombongnya dia. Benar. Kalau kalian berani bilang sepatah kata lagi, golok ini bukanlah untuk main-main. Kau tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membereskanmu. Cepat pergi. Cepat lari. Anakku, ayah. Wu Xiaojun. Tidak ada lagi. Semuanya hilang. Aku sudah lama menunggumu. Kamu siapa? Aku Luan Qing. Aku adalah dirimu dari dimensi lain. 3 tahun lalu, karena kecelakaan mobil aku menjadi vegetatif. Dan kau adalah kunci untuk menyelamatkanku. Di tahun 80-an, kau sudah tidak memiliki kekhawatiran apapun. Bagaimana jika kau menjadi aku dan temani keluargaku dengan baik untukku? Dan aku bisa mengabulkan satu permohonanmu. Baik.
Kalau begitu, tolong bantu aku, lupakan semua kenangan tentang Wu Xiaojun. Mulai hari ini, kau adalah Lu Wanqing. Nona besar sudah membersihkan semuanya. Mana barang-barang yang kuminta? Tentu saja, semuanya tinggi besar, gagah perkasa, dan sangat hebat. Ternyata ini adalah dunia baru. Benar-benar menambah pengalaman. Sebelum ini aku hanya sibuk memberi benar-benar terlalu haus. Nona Lu, apakah Anda puas dengan apa yang Anda lihat ini? Apakah masih memuaskan? Puas. Sangat puas. Lu Wanqing. Lu Wanqing. Hidupmu 10 kali lebih menarik dari yang kubayangkan. Asal Anda puas, itu sudah bagus. Yang Anda lihat ini, satu orang, harganya segini, 3 keping? 3.000. Berapa? Ya ampun. Aku beternak 50 ekor babi, tidak mampu memanggil satu pria. Nona Lu, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya tiba-tiba merasa perut saya sedikit sakit. Di mana kamar kecil? Keluar dari koridor belok kanan. Saya akan mengantar Anda. Tidak perlu. Terima kasih. Saya akan menunggu Anda. Manajer, kakak sepertinya kepada saya. Tidak puas ya? Ini adalah putri dari grup Lu. Nanti, apapun caranya, tahan dia di sini. Ada apa? Sejak sadar dari koma, pikirannya tidak menentu. Apa kamu pernah tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan? Tidak. Pertanyaan konyol apa ini? Terlalu nyata. Saya bahkan bisa merasakan sentuhan di wajahnya, perasaan nyata itu. Bagaimana mungkin ini hanya mimpi? Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Sudahlah. Kamu tidak akan mengerti. Kamu mau kemana? Adiknya sudah datang loh. Dunia ini mengerikan sekali. M memesan seorang pria. Ternyata harganya 50 ekor. Pria ini setara dengan 50 ekor babi. Ini mimpi atau kenyataan? Ya? Apa yang sedang kalian lakukan? Oh, kamu, Lu Wanqing, kamu lebih memilih berkencan dengan pria asing di sini daripada datang ke pesta ulang tahunku, begitu? Pesta ulang tahun Lu Wanqi Hu. Kenapa tidak bicara? Merasa bersalah kan? Ikut aku. Sadarlah, dia bukan Chunlan. Chunlan tidak pernah mengenakan pakaian modis seperti itu. Cepat ingat apa yang Wanqing pesan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Namaku Lu Wanqing. Ayahku bernama Lu Fuzha. Aku juga punya ibu bernama Mingjin. Dan ibu tiri bernama Sun Chengxia. Siapa nama adik perempuannya? Adiknya adalah Lu Wanxi. Dia tidak mudah diajak main-main. Jika kamu membuatnya marah, nanti kamu harus membujuknya dengan kata-kata manis. Sungguh tidak bisa. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak bisa berbohong. Aku jamin, kehidupan sekarang 10 kali lebih menarik daripada kehidupanmu sebelumnya. Oh iya, kata-kata manis. Wanxi, kakak salah. Kakak ajak kamu beli kue, mau tidak? Baru benar begitu. Wanxi sungguh menggemaskan. Ayo, Kakak, akhirnya kamu kembali. Memanggil siapa kakak? selesai. Lupa lagi tentang ini. Selamat datang kembali, kakak. Lu Wanqing, kau mengacaukan pesta ulang tahunku, masih ingin bermain di sini? Ikut aku pulang. Apa katamu? Kakak, adikmu galak sekali. Kau dasar munafik, apa yang kau katakan? Hentikan. Ikut aku pulang. Kakak, boleh minta kontakmu?
Kau pantas meminta kontak Lu Wanqing. Aku beritahu kau, dia sudah punya tunangan. Tunangan? Betul, Tunangan apa? tunanganmu yang belum pernah kau temui sudah kembali sebulan yang lalu. Ada apa denganmu? Begitu gelisah? Kau bilang saat aku koma, ingatan itu, bukan mimpi, bukan? Aku tidak tahu wanita cantik seperti apa yang kau temui di luar sana, sampai membuatmu begitu terobsesi. Tapi aku beritahu kau, kau sudah punya tunangan. Entah itu mimpi atau kenyataan. Aku yakin aku sudah punya orang yang kusukai. Besok aku akan membatalkan pernikahan itu. Biwang, tolong buatkan lagi sesuatu untuk menghilangkan mabuk. Kakakku mabuk lagi tadi malam. Jam 10:30 baru bangun. Tidak malu ya? Memangnya kenapa jam 10:30? Tidak perlu memberi makan babi. Aku mau bangun jam berapa? Ya jam segitu. Ini lebih mewah dari hidangan malam tahun baru. Tepung putih. Kamu ini bicara apa sih? Aku tidak makan lagi. Nona kedua, kamu hanya makan sedikit begitu. Kan sayang kalau terbuang begitu banyak makanan, ayo makan lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku makan lagi. Kamu tidak apa-apa kan? Apa-apaan ini? Lebih pahit daripada obat Tiongkok. Itu americano kesukaanmu. Kamu tidak apa-apa kan? Ya, Kamu cepat ganti baju. Kamu tidak mungkin memakai ini untuk bertemu Kakak Han kan? Nanti tidak keburu. Kakak Han? Tunanganmu? Maksudnya yang itu. Yang belum pernah bertemu. Sebulan lalu. Baru kembali dari luar negeri. Tunangan itu? Betul. Oh ya. Ayah menyuruhku memberitahumu, dia sebentar lagi, tiba jam 11. Sekarang jam berapa? Sebanyak ini. Baju. Jangan banyak bicara lagi, cepatlah. Baju ini bagaimana? Modis dan hangat. Jelek sekali, seperti beruang. Bagaimana memakainya? Yang ini bagus. Yang ini bagus? Kamu kan tidak akan wawancara kerja. Keren. Dan meriah. Jelek sekali, tidak boleh pakai yang ini. Jangan, jangan. Tidak nyaman sekali. Nona besar dan nona kedua ini, hubungan mereka sangat akrab, ribut lagi. Kenapa tidak ada kawat penyangganya? Paman Lu, maaf telah datang tiba-tiba. Hari ini saya ingin membicarakan pernikahan dengan Nona Lu. Mungkinkah Nona Lu tidak hadir? Saya ingin membicarakan pernikahan dengan Nona Lu. Semoga saja dia datang untuk membatalkan pernikahan. Maaf. Sepertinya ada seekor tikus di sini. Kamu. 50 ekor babi. Apa kamu baik-baik saja, Wanqing? Babi apa? Kamu dan Han saling mengenal? Tidak. Han, Wanqing, mungkinkah kamu yang itu? tunangan wanita. pria. Maaf ya, saya tadi sedang berdandan di atas. Kalian kenapa berdiri saja di sini? Duduklah. Bagaimana situasi kalian sekarang? Apakah kalian sudah saling tertarik? Karena sudah bertemu, bagaimana kalau kita bicarakan pendapat masing-masing? Menurut saya, Kita bisa mencoba saling mengenal lebih jauh. Ayo, Han. itu anu. Babi pun tidak mau memakannya. Pelayan, tolong ambilkan sepasang sumpit. Apa yang kamu lakukan? Ini restoran barat. Bagaimana cara makan tanpa sumpit? Begini cara makannya.
Bukankah kamu sering makan masakan barat? Kamu agak aneh hari ini. Masa sih anak keluarga besar lu nggak bisa pakai sendok garpu? Apa hubungannya denganmu? Ayah memintaku berkencan dengan Han. Kenapa kamu ikut campur? Aku tidak akan mengizinkan. Kodok ingin memakan daging angsa. Hal seperti ini terjadi. Kalau begitu, jaga saja angsamu baik-baik. Aku mau ke kamar kecil sebentar. Hei, Hansuran, aku sarankan kamu berakal sehat, batalkan pertunangan secepatnya. Kamu sama sekali tidak pantas untuk kakakku. Urusanku dengan Wancing, tidak perlu adikku khawatirkan. Adikku sebaiknya khawatirkan pernikahannya sendiri. Kamu kenapa? Apa yang baru saja kalian bicarakan? Tidak ada apa-apa. Adikku belakangan ini wajahnya agak gelap, jadi aku menyuruhnya untuk makan lebih banyak tomat. Gelap ya? Menurutku cukup putih kok. Bukankah ini dua nona dari keluarga lu? Kenapa hari ini tidak bertengkar ya? Nona muda ini sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Kalian berdua, tolong hibur aku. Chen Xiaowei, kamu cari masalah lagi ya? Akan kurobek mulutmu. Tenang, tenang, tenang. Ini siapa ya? Sombong sekali. Cuma kamu? Aku ingat terakhir kali kamu berulah. Setelah itu kamu dilaporkan kepada orang tua, oleh kakakmu kan? Sudah sebesar ini, masih saja diatur oleh keluarga. Tidak tahu malu ya? Benar-benar bodoh sekali. Siapa yang kamu bilang? Aku. Dan kakakmu ini juga tidak berguna. Lihat apa? Jangan-jangan kamu mau memukulku? Benar-benar mau memukulku ya? Suka menolong, sama-sama. Kamu? Ini sudah kewajiban saya, tidak usah sungkan. Kau berani memukulku? Kau? Kakak Han tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan kau pikirkan baik-baik, apakah kau benar-benar ingin demi dia melawan aku dan Han Group? Han Group? Benar. Han Group yang kau sebut, dan kakak Han itu, jangan-jangan tunanganku. Han... S. Yuran. Benar, dia adalah CEO Han Group saat ini. Han Suran, dia tunanganmu. Lalu kenapa? Sudah kubilang padamu kakak Han sangat menyukaiku. Kalian berani mengintimidasiku hari ini, kakak Han? Tidak akan tinggal diam. Luan Ching, kau tunggu saja untuk dicampakkan. Cian Han, apakah kau akan mencampakkanku? Hei, lihat. Siapa dia? Siapa itu orang kampung? Izinkan aku memperkenalkan, pria ini adalah tunanganku, yaitu yang kau sebut-sebut, kakak Han. Hansuran. Kau benar-benar Luan King? Kau berani-beraninya membuat kakak Han menanggung malu. Aku akan memotretnya dan mengirimkannya ke grup. Grup? Grup simpanan ya? Luan Ching, kau tunggu saja kematianmu. Kau pikir aku tidak pernah bertemu? Kakak Han, begitu? Kakak Han, akhirnya kau datang. Mereka mengintimidasiku. Aku mau lihat siapa yang berani mengganggu Vivi kami. Kak Han, wanita ini, dia berpura-pura menjadi tunanganmu dan menggangguku. Kau harus membelaku. Hanya kau. Han, Tuan Han, mengapa Anda di sini? Hari ini saya menemani tunangan saya berbelanja. Kau siapa? Nama belakang saya Zeng, nama depannya Wang. Saya punya perusahaan konstruksi kecil, dan kebetulan memiliki sedikit kerjasama dengan Han Group. Sebelumnya saya pernah bertemu dengan Anda di pesta makan malam. Anda seorang pria besar dengan banyak hal untuk diingat. Wajar jika Anda tidak mengingat saya. Perusahaan konstruksi apa? Sayang, bukankah kau bilang kau CEO Han Group? Siapa yang bilang aku CEO Han Group? Kau salah mengenali orang, dan berteriak sembarangan. Sudahlah, jangan mempermalukan dirimu di depan Tuan Han. Cepat pergi dari sini. Dasar kau pria bau, kau berani membohongiku ya? Jangan pergi, jelaskan padaku. Lepaskan aku. Sedang apa ini? Dasar wanita bau. Aku sudah bersikap baik padamu ya. Aku... Ku bilang berhenti, tidak dengar? Masih berani memukul wanita ya? Kamu bau. Pahan? Tangan saya sampai sakit memukulnya, kulitnya tebal sekali. Kamu tidak apa-apa? Pria brengsek ini kulitnya lebih tebal dari babi, akan kupukul mati kamu. Putri sulung keluarga lu yang tidak pernah bekerja berat? Bagaimana bisa tangannya ada kapalan? Chunlan, itu kamu? Sudah memerah? Dia harus ganti rugi berapa? Tunanganku ini cukup mengerti.
Aku baru saja mendengarnya berkata, dia dan grup Han kalian ada kerjasama. Kalau begitu batalkan saja. Bukan, Pak Han. Saya salah. Saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Masih berdiri di sini mau apa? Mau aku membereskanmu bagaimana lagi? Aku beritahu kamu, tunanganku sangat menyayangiku, sangat menyayangiku. Pergi. Hei, sampai kapan kamu masih memeluk kakakku? Terus? Belum menikah, sudah bermesraan? Benar-benar tidak tahu menjaga kehormatan pria. Kecantikan bisa menyesatkan. Kecantikan bisa menyesatkan ya. Kamu baik-baik saja? Jangan kira kamu melakukan ini. Aku akan berterima kasih padamu. Tidak tahu berterima kasih. Aku tidak bermaksud membantumu. Aku hanya tidak suka melihat dia. Dengar tidak? Kenapa kamu membantunya? Pasti akan sia-sia lagi kan? Jangan marah. Tuan Han, tadi terima kasih sudah bekerja sama denganku. Sama-sama. Tadi saya baru saja membantu Nona Lu, sedikit. Kalau begitu, Nona Lu, bisakah kamu membantuku? Tentu, kalau aku bisa. Sangat perhitungan. Pria pelit. Nona Lu hanya perlu menjawab satu pertanyaanku. Nona Lu, apakah pernah melihatku dalam mimpi? Menurutku kamu hanyalah pria hidung belang. Luancing, 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 bangunlah. Hentikan. Ada apa? Kenapa tidak aku? Kenapa tidak membalas pesanku? Ini kan sedang tidur. Bagaimana bisa membalas pesanmu? Tidur? Aku mengirimimu begitu banyak pesan. Sebelum kau tidur, kenapa tidak membalas pesanku? Aku tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan? Coba lihat. Bagus sekali kau Luancing. Kau membalas pesan Hansuran, tapi tidak membalas pesanku. Aku merasa dihazalimi. Aku bahkan tidak tahu harus membalas apa padanya. Katakan padaku, apa maksud perkataannya hari itu? Apa maksudnya? Kau masih memikirkan maksudnya? Aku tidak tahu kenapa. Dia selalu memberiku perasaan yang sangat akrab. Kau baru bertemu dengannya 2 kali. Jangan-jangan kau sudah terpikat padanya? Masuk. Nona besar, Tuan besar ingin bertemu dengan Anda. Ada apa? Aku akan menemui ayah, bukan untuk dihukum mati. Kenapa tegang sekali? Kalau begitu aku lebih suka kamu pergi untuk dihukum mati. Seram sekali. Aku baru saja melihatnya. Sangat galak. Sangat galak. Nona kedua, aku bisa dengar lo. Mengingat kamu dipanggil oleh ayah, aku maafkan kamu dulu. Kamu, bertahanlah. Kamu? Pergi. Semangat. Kemarilah, ke sini. Wanshi, kamu juga masuk. Masuk. Setia kawan sekali. Begitu cepat menemaniku masuk. Bukan karena kamu, jelas-jelas aku ditarik masuk. Hari ini, aku mengundang kalian berdua ke sini. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Lihat, kalian berdua sudah dewasa, dan perusahaan ini juga butuh seseorang untuk mencoba mengelolanya. Siapa? Aku? Tentu saja, kamu yang lulusan bisnis. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku hanya mengurus babi. Aku belum pernah mengurus orang.
Aku sudah berjanji sama Wan Qing akan bantu jaga keluarganya. Jika perusahaan membutuhkan, saya bisa bergabung dengan perusahaan. Bagus sekali. Betul. Saya berjanji padamu. Besok, kamu datanglah ke perusahaan. Ini terlalu cepat. Kalian berdua pulang dulu, ibumu tidak sehat. Sudah, karena tidak ada apa-apa lagi, kalian berdua cepat pulang dan tidur. Baik, Tante, cepatlah beristirahat. Perhatikan kesehatanmu ya. Ayo, kenapa masih melamun? Tua Lu, duduklah. Sungguh, minum air, minum air, minum air. Bagaimana ini? Saya sama sekali tidak tahu cara mengelola orang. Padahal Lu Wan Qing itu jurusan bisnis, sedangkan saya jurusan babi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sudah membuat masalah besar. Kenapa bisa sembarangan berjanji pada orang lain? Bagaimana bisa saya melupakan orang sepenting itu? Ada waktu? Mari bertemu. Kamu ingin aku mengajarimu bagaimana cara mengelola perusahaan? Bukankah kamu lulusan bisnis? Sebenarnya kamu ini Lu Wan Qing atau Li Chunlan? Pengalaman adalah guru terbaik. Apa yang ada di buku hanyalah teori. Lagi pula, Guru Han, kamu sangat berpengalaman. Tentu saja aku berharap bisa belajar bersamamu, bukan begitu? Bukan tidak mungkin. Tapi, apa untungnya bagiku kalau aku mengajarimu? Apapun yang bisa aku lakukan, akan aku penuhi. Simpan dulu. Setelah aku memikirkannya baik-baik, kapan aku membutuhkan sesuatu, baru aku akan mencarimu lagi. Sudah setuju. Terima kasih, Guru Han. Jangan ingkar janji ya. Tidak akan ingkar janji. Kantormu ini lebih besar dari kandang babi, lebih besar dari kandang babi di rumahku. Aku tidak tahu di kantor seluas ini bisa memelihara berapa ekor babi. Babi? Maksudku, lebih besar dari kamarku. Begitu banyak buku. Setelah kamu mengambil alih Lucy, aku akan memanggil desainer terbaik untuk mendesain kantor yang lebih baik untukmu. Nanti akan lebih mewah daripada di sini. Ini pasti Nona Lu ya? Maaf, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sudah berapa kali saya bilang, kalau jalan itu buat suara. Saya karena melihat Nona Lu terlalu bersemangat. Anda adalah wanita pertama yang dibawa oleh Paman Lu. Anda berdarah. Bagaimana kalau ke rumah sakit saja? Saya tidak apa-apa. Nona Lu, karena Anda, wajah direktur kami, akhirnya memiliki sedikit senyum. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anda, pulang saja dulu. Nona Lu, saya permisi dulu. Pergilah. Benar-benar tidak apa-apa. Tadi saya tidak menahan tenaga. Tidak apa-apa, dia mudah terluka. Bisa menahannya. Oh ya, kalau ingin belajar cara mengelola perusahaan, Anda harus membaca terlebih dahulu berbagai data perusahaan. Ini semua adalah tugas Anda. Harus selesai dibaca hari ini. Terima kasih. Kalau begitu saya akan kembali sekarang untuk merapikan dokumen. Ini semua adalah rahasia dagang perusahaan, jadi hanya bisa dibaca di sini. Jadi selama periode ini akan menjadi tugas belajar Anda. Kenapa saya merasa orang ini sangat akrab, ya? Direktur, ada yang mencari. Asisten kecil, saya masih belum terlalu akrab dengan dokumen-dokumen ini. Bisakah Anda membantu saya merapikannya? Maafkan saya. Saya dengar belakangan ini, kamu sering bersama pemuda bermargahan itu, meskipun ada perjodohan, tetapi bagaimanapun juga belum menikah, jadi tetap jaga jarak. Jangan dengarkan ayahmu mengoceh. Itu pemikiran kuno. Lagi pula,
putri kita tidak sedang pacaran? Bukankah ini semua demi perusahaan? Kakak, bukankah kamu belajar bisnis? Kenapa masih perlu diajari oleh Hansuran itu? Menurutku, kamu hanya ingin pacaran saja. Belajar itu tidak ada batasnya. Mengerti tidak kamu? Ibu, lihat kakak lagi-lagi menggangguku. Kakakmu itu perhatian padamu. Ibu pilih kasih. Pacaran? Ini, termasuk tidak? Ayo, makan yang banyak. Terima kasih, Tante. Ambil lagi. Ibu, Sudah. Ayah juga akan mengambilkan untukmu. terima kasih ayah. Ambil sepotong daging lagi, makan sedikit lagi. Ayo, makan lebih banyak. Ternyata begini rasanya punya keluarga. Enak sekali. Maksudmu, kamu akhir-akhir ini menyukai seorang gadis? Kamu berdua menghabiskan seminggu bersama, tapi tidak ada kemajuan sama sekali? Selain mengajarinya, bagaimana cara menjalankan perusahaan? Aku tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa saat bersamanya, ada semacam perasaan bersalah. Perasaan bersalah? Hanya karena mimpi itu? Aku tidak tahu kenapa. Apakah perasaanku padanya datang dari dirinya sendiri, atau dari mimpi itu, atau mungkin itu sama sekali bukan mimpi? Kakak, mimpi itu. Ada yang tahun 80 komaan, ada yang beternak babi, kecuali kamu melakukan perjalanan waktu. Kalau tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Tujuan utamamu sekarang adalah menghargai orang yang ada di hadapanmu. Tapi mimpi itu sangat nyata. Kalau itu nyata, kenapa? Kamu mengingatnya, tapi dia tidak mengingatmu? Tapi, jangan ada tapi lagi. Ayo, minum. Guruhan, besok kita belajar apa? Memelihara babi? Kok tiba-tiba terpikir untuk memelihara babi? perusahaan kami sedang mempertimbangkan industri pertanian. Jadi sekalian saja kamu yang melatih. Bukankah ini rumahku? Kenapa tiba-tiba memilih tempat ini? Asisten yang mencarinya. Kenapa? Tidak suka ya? Tidak, ini cukup bagus. Hanya saja terlalu kecil, dan lihat peralatan ini sudah agak tua. Jika kalian tetap ingin menggunakannya, harus direnovasi total. Perusahaan kami sedang berpikir untuk memelihara 50 ekor babi. Berapa? 50 ekor? Apa kamu tahu? Hal terpenting dalam beternak babi adalah kepadatan kandang tidak boleh terlalu sempit. Jika terlalu padat, mereka akan berkelahi, dan juga penyakit bisa menyebar dengan cepat. Maksudku, memelihara babi sebanyak ini bukanlah hal yang main-main, kan? Nona Lu, sepertinya sangat mengerti. Tidak mengerti kok. Kemarin kamu ingin memelihara babi, kan? Jadi aku diam-diam belajar sedikit supaya jika kamu bertanya padaku, aku tidak kehabisan kata-kata. Sepertinya, tebakanku masuk akal. Apakah Hansuran ini sudah menemukan sesuatu? Oh, jadi begitu ya? Telepon. Halo? Kak, ayah mengalami masalah. Apa? Wanshi, Kak, mama meneleponku. Bilang papa tiba-tiba pingsan. Sekarang mama ada di dalam, dokter juga ada di dalam. Aku takut sekali. jangan takut. Jangan takut. Kakak ada di sini. Tenang saja, papa akan baik-baik saja. Jangan menangis, gadis bodoh. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya sekarang? Paru-paru pasien ditumbuhi tumor. Syukurlah, itu tumor jinak dan sudah diangkat melalui operasi. Namun pasien selama periode ini membutuhkan istirahat total. Jika tidak, begitu tumor ganas akan menjadi sangat serius. Terima kasih, dokter. Orang baik selalu dilindungi. Paman akan baik-baik saja. Ayahmu ingin bertemu dengan kalian. Ayo, Pelan-pelan, ayah. Ayah, pelan-pelan. Wancing, kondisi ayah tidak baik. Sepertinya perusahaan hanya bisa diserahkan kepadamu.
Wan Qi masih muda, dia mungkin bertindak seenaknya, kamu harus lebih sabar padanya. Ayah, aku tidak ingin kamu mengatakan hal-hal yang tidak baik itu. Kondisi ayah. Ayah tahu sendiri. Han orangnya baik. Kamu belajarlah darinya. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Aku akan menjaga Wan Qing dengan baik. Kalian anak-anak yang baik. Ayah, aku hanya ingin ayah cepat pulih. Aku berjanji tidak akan bertindak seenaknya lagi dan tidak akan marah-marah lagi padamu. Ya? Baik. Ayah menurutimu. Ayah lelah, ingin istirahat sebentar. Kalian semua pulanglah. Iya, benar. Kalian pulang dulu saja. Ayahmu baru saja sadar dari koma, tubuhnya masih sangat lemah. Mari kita jangan mengganggunya dulu, ya? Kalau begitu kami pulang dulu ya, Ayah. Wan Qing, Ada apa? tidak apa-apa. Kamu pergilah. Ayah, jangan khawatir. Kami akan selalu menemanimu. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Biar saya saja. Tenang saja, operasi sudah saya atur, dengan dokter terbaik. Paman Lu akan baik-baik saja. Terima kasih. Tuan Han Muda, entah sup ini, apakah dia suka minum? Hanya saja, mengapa rasa ini begitu akrab? Sup ini sangat harum, Paman Lu pasti akan menyukainya. Benar kan? Panci presto ini memang praktis. Dulu saat saya membuat sup bisa seharian. Dulu? Kapan? Aduh, saya salah bicara. Dulu, saat belum punya panci presto. Chunlan? Bagaimana dia tahu nama saya Chunlan? Mengapa dia menjawab? Saya salah panggil. dengar. Bagaimana dia tahu dulu nama saya Li Chunlan? Nama ini seharusnya hanya Lu Wan Qing yang tahu. Apakah nama kecilnya Chunlan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya nama gaya seperti itu? Apakah dia sama seperti saya? Berbohong dengan nama berbeda dalam mimpi? Telepon dia. Halo? Halo? Apakah kamu masih ingat janji yang pernah kamu buat? Permintaan yang tidak boleh ditolak? Ingat, Masih berlaku? berlaku. Katakanlah. Kalau begitu, beritahu saya. Kamu ini, Lu Wan Qing? Atau Li Chunlan? Saya... Ini aku. Saya Li Chunlan. Guru Han, Chunlan? Chunlan? Aku akhirnya menemukanmu. apa maksudmu? Kamu datang dari tahun 80 komaan? Li Chunlan, benar? Kamu juga dari tahun 80-an? Kamu tidak mengenaliku lagi? Aku ini, Wu Xiaojun. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Li Chunlan. Itu, nama besar Wu Xiaojun. Wu Xiaojun? Tidak ingat. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Guru Han. Saya sekarang yakin dan pasti sekali. Dia adalah wanita yang saya sukai di tahun 80-an. Gadis itu. Bangunlah. Maksudmu, mimpi yang kamu alami sebelumnya itu, betulkah? Betul. Memang benar. Tapi sekarang dia tidak mengingat apa-apa tentangku, dan dia bilang ingin berteman denganku. Kalau menurutku,
Bukankah kamu masih bertepuk sebelah tangan? Kalau begitu, tolonglah pikirkan solusinya. Menurutku, sekarang apapun yang kamu katakan sebelumnya itu tidak penting. Asalkan yakin dia adalah orang yang kamu cintai, bukankah itu sudah cukup? Kamu benar sekali. Tapi sekarang aku dengannya sangat canggung. Menurutmu, ada cara apa agar dia bisa mengingat kenangan itu? Kamu sudah sampai. Pacaran dengan dia di tahun 80-an, apa kamu tidak tahu cara meninggalkan tanda cinta atau semacamnya? Cincin? Kawan? Kalau tidak ada ini, kamu pasti akan kacau. Apa semua ini? Ini semua adalah pakaian sehari-hari, pakaian pesta, dan sejenisnya. Kenapa kamu membeli begitu banyak pakaian? Bukankah kamu akan mengambil alih perusahaan? Sekarang aku belikan beberapa pakaian untukmu. Cobalah di berbagai acara. Baik. Cobalah yang ini. Menurutku sangat cocok untukmu. Kamu menyuruhku memakai apa? Maaf. Seharusnya yang ini. Yang ini? Yang ini? Ini benar? Apa yang kamu lakukan? Tidak, aku mencari. Mencari apa? Aku sedang berganti pakaian. Benar. Bukan di sana. Benar? Di sana? Baguskah? Bagus? Benar-benar bagus? Sangat bagus. Bagus sekali. Benar-benar bagus? Sangat bagus. Sangat bagus. Tapi menurutku, ada yang kurang. Apa yang kurang? Kekurangan sebuah kalung. Oh ya, di mana kamu menyimpan semua kalung dan perhiasanmu? Di sana. Oke. Sepertinya memang kekurangan sebuah kalung. Bukan? Bukan yang ini. Bukan juga yang ini. Lalu di mana? Yang ini sepertinya cocok sekali. Bagus. Oh ya? Apakah kamu punya kalung atau perhiasan lain? Tidak ada. Mungkinkah ada padanya? Putri Mesir. Guru Han. Meskipun kamu adalah tunanganku, tapi kita tetap harus menjaga batasan. Bukan? Wancing, dengarkan aku. Apa kamu sudah dengar? Tuan Lu dirawat di rumah sakit. Nona Lu akan mengambil alih perusahaan. Sudah dengar, selama gaji dibayar tepat waktu, apa hubungannya dengan kita? Siapa yang jadi bos? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Bagaimana jika Nona Lu itu tidak kompeten? Bukankah perusahaan kita akan bangkrut karena dia sendirian? Kamu tidak pernah dengar peribahasa. Sebutir kotoran tikus merusak semangkuk bubur. Cepat berhenti mengobrol, Nona besar sudah datang. Mengapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Tidak lagi mengikuti gaya imut? Hari ini adalah hari pertamamu masuk ke perusahaan sendiri. Para petinggi senior pasti akan sengaja mempersulitmu. Inisiatif harus ada di tanganmu sendiri. Di saat sepenting ini, tentu saja aku harus membantumu. Sekaligus menertawakanmu. Menertawakanku? Mulut manis, hati busuk. Tolong beritahu semua orang, rapat akan dimulai 1 jam lagi. Setiap departemen siapkan materi terkait, aku ingin tahu dengan jelas status semua proyek perusahaan. Baik, Nona besar. Terima kasih. Cantik dan tegas, Dewiku. Aku khawatir itu hanya penampilan luar yang menarik tanpa substansi. Mungkin nanti dia bahkan tidak akan bisa melewati hadangan para pemegang saham dan petinggi perusahaan. Pokoknya, aku mendukung Nona besar. Pejabat baru biasanya punya 3 kebijakan awal yang keras. Mari kita lihat saja. Kita lihat saja nanti. Aku bilang padamu dia tidak akan bisa. Bukankah seharusnya rapat pemegang saham dulu? Kenapa kamu mengadakan rapat dengan karyawan? Kenapa terburu-buru? Mereka ingin menyerang, tapi aku tidak akan menanggapi. Kemarilah. Jika sebuah perusahaan ingin menghasilkan uang, itu bukan karena berdebat mulut dengan pemegang saham, tapi karena apakah proyek ini dapat berjalan dengan normal. Lalu, bagaimana jika pemegang saham memprotes dan tidak puas denganmu? Jika mereka ingin membuat masalah, yang rugi adalah uang mereka sendiri. Hal yang merugikan kepentingan. Akankah mereka melakukannya? Keberanian mereka lebih kecil dari babi. Hal seperti ini, bukan angin timur menekan angin barat, tapi angin barat menekan angin timur. Yang harus khawatir bukanlah kita, tapi mereka.
Masuk. Nona besar, semua orang sudah hadir, silakan ke ruang rapat. Kakak, tolong berikan salinan dokumen tadi kepadaku. Lahan di Kota Timur adalah prioritas utama kuartal ini. Segera berikan rencana yang dapat diimplementasikan kepadaku. Baik, Nona besar. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak kusangka, kamu cukup hebat juga. Kesulitan yang kualami bersama Guruhan bukanlah hal yang sia-sia. Kenapa harus menyebut dia? Membosankan. Serius deh, dia tidak cocok denganmu. Tinggalkan saja dia. Antara kamu dan Guruhan, apakah ada sesuatu? Nona besar, tunangan Anda sudah datang? Guruhan, kenapa kamu datang? Kenapa kamu datang? Dia datang lagi, seperti bayangan yang mengikuti. Aku datang untuk memeriksa hasil pengajaran. Niatnya tidak baik. Sepertinya Nona kedua Su sangat suka menggunakan idiom. Apa pedulimu? Busi dia sedang meradang, jadi agak tidak nyaman. Pergi dan istirahatlah di samping. Pergi sana. Minggir. Orang muda memang bersemangat tinggi, perlu lebih banyak istirahat. Nona besar, Ada apa? itu perwakilan pemegang saham kita, manajer Gao ingin bertemu. Kedatangannya membawa masalah. Oh, hal baru apa ini? Pak Gao ini. Sebelumnya bahkan pernah makan di rumah kita. Kita bahkan memanggilnya Paman Gao. Tidak disangka orang pertama yang muncul justru dia. Biarkan dia masuk. Apakah saya perlu menyingkir? Kamu cukup tonton saja. Siapa ini? Paman Gao, saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Mudahan dari grup Han. Paman Gao, Anda sudah lanjut usia, sampai Tuan Mudahan pun tidak Anda kenali. Seharusnya Anda sudah mulai memikirkan masa pensiun. Saya tahu ada sebuah pulau yang bagus, pemandangannya indah, paling cocok untuk lansia seperti Anda. Keterlaluan. Wansi saja sudah begitu. Anda bahkan mengizinkan orang asing masuk ke grup, memang masih muda, tidak tahu sopan santun. Jika Anda bertindak seperti ini, bagaimana kami bisa menyerahkan perusahaan kepada Anda dengan tenang? Paman Gao, Anda benar-benar sudah tua, pendengaran Anda sudah tidak begitu baik. Tuan Mudahan adalah tunangan saya. Bagi kami, Anda justru orang asing itu. Bukan? Benar sekali, bukan? Dia adalah tunangan yang ayahku sendiri carikan untuk kakakku. Kalian berani-beraninya bicara seperti itu kepada orang yang lebih tua, benar-benar tidak punya sopan santun. Sopan santun saya, bukan untuk orang-orang yang merasa diri paling benar. Anda ingin pamer di sini? Apakah Anda salah tempat? Saya tidak sama dengan ayah saya hanya bicara kemampuan, tanpa pandang bulu. Jika Anda bisa berkontribusi untuk perusahaan, saya sangat menyambutnya. Namun, jika Anda datang untuk membuat masalah, saya tidak akan melayani. Anda... Calon istrimu begitu dominan, Pak Mudahan, kamu tidak khawatir perusahaan Han, kelak berganti marga menjadi Lu? Tidak perlu Direktur Gao repot memikirkannya. Bila dia bisa membuat perusahaan Han menjadi bermarga Lu, itu kehebatannya. Istriku, jika memang punya kemampuan seperti itu, aku malah gembira. Anak muda memang hebat-hebat sekali ya. Wansi, waktu kamu kecil, aku bahkan pernah menggendongmu. Sekarang kakakmu sudah begini. Apa kamu tidak terpikir untuk ikut bersaing? Aku tahu, kau dan Luan Qing tidak lahir dari rahim yang sama. Bukankah begitu? Kau... Wansi. Paman Gao, apa Anda lupa? Justru Anda yang orang luar di sini. Kami berdua ini kakak beradik sangat akur. Giliran Anda mau mengadu domba, seorang pria besar tapi cerewet seperti perempuan. Sampai lupa? Paman Gao ini, bukankah dulu bergantung pada ayah kami untuk bisa naik ke posisi sekarang? Tanpa saham, Anda akan benar-benar benar-benar tidak punya apa-apa. Dasar bocah ingusan. Kalian berani bicara begitu padaku? Berani menunjuk-nunjuk adikku. Antar keluar. Tunggu saja kalian. Kita lihat saja nanti. Sungguh aku tidak mengerti kakek tua ini. Apa sih rencana terselubungnya? Mana ada orang berani mengadu domba di depan muka begitu? Dia bicara bukan untukmu, melainkan untuk didengar Wan Qing. Maksudnya apa? Maksud Pak Gao, bukan untuk membuatmu berpindah pihak di tengah jalan, tapi ingin menanamkan duri di sini padaku. Dia ingin internal kita menjadi kacau, lalu menghancurkan kita. Oh, begitu ya. Kalau begitu, bagaimana kamu? Bagaimana kamu tahu Gao Lauto mendapatkan posisi itu karena menjilat? Aku bahkan tidak tahu hal ini.
Bibi yang memberitahu. Ibuku, Bolehkah saya masuk? Masuk. Masih sibuk? Bibi, apakah Bibi ingin minum sesuatu? Tidak perlu repot. Saya hanya ingin bicara sebentar lalu pergi. Besok, kamu akan mulai bekerja di perusahaan. Menurut saya, ini akan berguna untukmu. Analisis pemegang saham perusahaan. Ayahmu biasanya menerima tamu di rumah, lama-kelamaan, beberapa hal saya catat dalam hati. Beberapa hari yang lalu, saat tahu kamu akan masuk perusahaan, saya tidak punya hadiah yang bagus untukmu. Jadi, saya tuliskan semua hal ini yang ada di hati saya. Begini saja, berguna atau tidaknya, kamu lihat saja dulu. Kamu adalah putri sulung di keluarga kita, jangan biarkan orang-orang tidak tahu diri itu membulimu. Terima kasih, Ibu. Bibi, Anak ini, terima kasih untuk apa? Kamu lihat-lihat dulu. Saya pergi dulu. Jangan begadang terlalu malam. Istirahatlah lebih awal. Bibi juga istirahat lebih awal. Baik. oh jadi begitu. Ternyata kamu sudah tahu sejak awal. Kalau begitu tadi pagi, kamu masih menyuruhku menemanimu ke sini, kamu sengaja ingin melihatku malu, begitu? Ada apa? Menurutmu, apa yang dia pikirkan? Mungkin Su Er Xiaojie terlalu mementingkan diri sendiri. Tidak seperti saya. Tidak sulit dibujuk. Kamu, apakah kamu mencium bau sesuatu? Bau apa? Bau green tea? Saya sebagai murid Anda tidak mengecewakan, bukan? Anda tidak hanya tidak mengecewakan saya, tetapi juga membuat saya sangat bangga. Ini adalah perasaan cinta. Perusahaan Lu juga memiliki rencana untuk mengakuisisi lahan ini. Perusahaan Han juga. Memiliki proyek baru, menurut saya ini cukup bagus. Penawaran kali ini terbuka dan transparan, dan penawaran kali ini bukan hanya perang harga, tetapi juga konsep pembangunan. Saya sudah menghitung keuntungan grup, bisa berlipat ganda. Kebetulan sekali, saya juga berpikiran seperti itu. Apakah ini bisa disebut sehati sejiwa? Ya, sehati sejiwa. Kalau begitu, mari kita bersaing. Lihat siapa yang lebih dulu mendapatkan lahan ini. Mau bertaruh? Bertaruh apa? Siapa yang lebih dulu mendapatkan lahan ini? Dialah yang akan mengikuti perkataan pihak lain. Baiklah. Sepakat. Kalau begitu perjanjian kita sudah berlaku. Di mana orangnya? Sialan. Pria ini benar-benar semakin menawan. Aku merasa si 50 babi itu sudah tidak pantas untuknya. Apakah ini yang disebut perasaan jatuh cinta? Tapi, jika kita memang pernah punya hubungan sebelumnya, kenapa aku tidak mengingatnya? Lagi pula, dia begitu tampan. Nona besar, ada seseorang bernama Chen Xiaowei mencarimu di luar. Chen Xiaowei? Ada apa dengan perusahaan sebesar ini? Tidak tahu bagaimana caranya menyambut tamu, ya? Kami hanya menyambut tamu undangan. Untuk yang datang begitu saja, tanpa tahu diri seperti ini, kami tidak akan menyambutnya. Kau. Aku memang tidak pernah suka melihatmu. Sama-sama. Dulu kau hanya membosankan, sekarang benar-benar semakin menyebalkan. Sudahlah, kau ini, kata-katamu tidak pernah baik. Aku juga sudah tahu sejak lama. Ku dengar, kau ingin bersaing untuk tanah di kota Dong? Aku punya informasi dari orang dalam. Mau dengar tidak? Kau sebaik itu. Jangan salah paham. Aku, Chen Xiaowei, tahu siapa teman dan musuh. Dulu kau pernah membantuku, kali ini. Anggap saja, aku membalas budimu. Aku sedang mencari detektif swasta untuk menyelidiki bukti kejahatan pria busuk bernama Zeng Wang itu. Sekalian, aku juga mendapatkan informasi orang dalam tentang proyek ini. Di USB ini, ada informasi yang ingin kau ketahui. Anggap saja ini balas budiku padamu.
Bagaimana cara menggunakan USB ini? Pikirkan sendiri caranya. Jangan harap aku akan menganggapmu teman. Kata Guru Han benar. Pakaian ini memang harus dipadukan dengan kalung yang istimewa. Kalung ini memang cukup istimewa, tapi aku tidak ingat siapa yang memberikannya. Biarkan saja, akan kucoba. Kamu siapa? Aku suaminya. Apa yang harus dipertaruhkan? Perkenalkan, namaku Li Chunlan. Itu, nama lengkapnya Wu Xiaojun. Wu Xiaojun, kamu gila. Wu Xiaojun. Hansuran. Kakiku, kesemutan. Mengapa kamu membohongiku? Mengapa kamu pergi tanpa pamit? Wu Xiaojun, Wu Xiaojun. Kamu meninggalkanku lagi? Kamu sudah tidak terbebani apapun? Bagaimana jika menjadi diriku? Kalau begitu, tolong aku, lupakan kenangan tentang Wu Xiaojun. Mengapa kamu tidak menginginkanku? Mengapa? Mengapa? Hadirin sekalian, proyek lelang lahan di Kota Dong ini sudah ada hasilnya. Perusahaan yang berhasil memenangkan tender adalah Grup Lu. Mari kita semua menuju ke ruang perjamuan. Wan Qing. Tuan Han, masih ingat taruhan kita berdua? Tentu saja ingat. Saya menerima kekalahan ini. Nona Lu ada permintaan apa? Silakan saja katakan. Saya ingin Anda menjauh dari saya. Chunlan, Jangan panggil saya begitu. Anda membuat saya merasa jijik. Beberapa hari yang lalu Tuan Han datang mengantar gaun saya. Itu untuk mencari cincin ini, bukan? apakah ada sesuatu yang Anda ingat? Ya. Saya sudah ingat semuanya. Termasuk kepergian Anda tanpa pamit. Dengarkan penjelasan saya. Tidak perlu penjelasan. Anda tahu apa yang paling saya benci? Orang yang pergi tanpa pamit dan tidak bertanggung jawab. Si kecil gemuk. Ayah saya. Dan juga Anda. Tuan Han, saya harap kita tidak akan bertemu lagi. Menghancurkan proyek perusahaan. Masih sempat-sempatnya bermain-main di luar. Cepat pulang sekarang, awas kalau tidak saya hajar habis-habisan. Nak, bagaimana tender kalian itu? Sangat lancar. Kali ini kita banyak berutang budi pada Wansi kita. Mengapa berterima kasih kepadaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Wansi kita. Sejak hari pertama aku masuk perusahaan, sudah dengan besar hati membantuku menenangkan suasana. Berkat dia, kita bisa mengendalikan banyak karyawan di bawah. Wansi adalah pahlawan besar di keluarga kita. Dan juga USB flash drive, dia juga yang membantunya menyelesaikan. Itu memang benar. Kedua putriku ini, satu lebih hebat dari yang lain. Namun, Han, dia mungkin akan kesulitan saat pulang nanti. Apa yang membuatnya kesulitan? Tunangannya memenangkan tender, dia kesulitan. Kalian tidak tahu, ayah Han itu terkenal sebagai orang jahat. Terhadap Han, dia bersikap seperti kepada musuh. Sedangkan ibunya, dia seolah tidak ada. Waktu kecil, Han sering dipukuli, tubuhnya lebam-lebam. Sangat menyedihkan. Cepat pergi minta maaf pada ayahmu, bermurah hati padanya. Sudah lama dia tidak semarah ini. Jika dia marah padamu, itu tidak apa-apa.
Tapi jika dia marah padaku, lalu bagaimana? Sebagai seorang wanita, jika kita tidak bisa mendapatkan hati suami, maka tamatlah riwayat kita. Bu. Apa ibu tidak melihat aku terluka? Apa ibu tidak sedikit pun merasa kasihan? Apa artinya sedikit luka bagi seorang pria? Yang penting sekarang adalah ayahmu. Dia sedang marah. Lagi-lagi begini. Kenapa masih berdiri di depan pintu? Cepat masuk sekarang. Bagus sekali. Kau memang putra kesayanganku. Tidak tahu berterima kasih. Bersama wanita penggoda itu, kau melupakan segalanya ya. Katakan padaku, apalagi yang akan kau berikan untuk merebut hatinya? Dia tunanganku, bukan wanita penggoda. Tunangan apa? Itu tidak sah. Aku ingin kau segera putus dengan wanita penggoda itu. Sejujurnya aku katakan padamu, aku sudah mencari wanita yang lebih baik untukmu. Hanya dengan menikahinya, itu bisa membantumu dan grup Hansi dengan maksimal. Sudah kubilang, Lu Wanqing adalah tunangan pilihanku, jadi kumohon hormatilah dia. Selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Kau berani berbicara seperti itu padaku? Perusahaan sekarang kau tangani, berantakan. Sekarang demi wanita ini, kau membantahku. Kau ini direktur, apa tidak ingin lagi menjabat? Memangnya kenapa? Seperti waktu kecil, memukulku habis-habisan, lalu melemparku ke ruang bawah tanah. Begitu, aku bukan lagi anak berumur 6 tahun, aku tidak akan termakan trikmu. Kau anak durhaka. Pergi dari sini. Han Group ada di tangan saya, nilai pasarnya telah meningkat berkali-kali lipat. Saat ini saya memiliki 72% saham. Tidak ada yang berhak mengeluarkan saya dari perusahaan. Jika nanti saya menikah dengan Lu Wanqing, saya akan memberikan setengah saham kepadanya. Dia akan memiliki hak pengambilan keputusan yang sama dengan saya. Saya peringatkan kamu, jika kamu tidak berpisah dengan wanita itu, jangan salahkan saya jika saya membuat keputusan untukmu. Saya sudah melewati masa mengidamkan kasih sayang ayah. Masa bersedia menjadi anak penurut bagimu. Suran, ayahmu tidak sengaja mengatakannya. Ibu tahu, kamu adalah anak yang paling berbakti, jadi jangan membangkang ayahmu lagi. Cepat ke sana, berbaik hatilah sedikit. Di antara ayah dan anak, tidak ada dendam yang berkepanjangan bukan? Ibu, apakah kalimat itu untukmu? Atau untukku? Tentu saja untuk kebaikanmu. Jadi setiap kali terjadi konflik, selalu saya yang harus mengalah. Tapi kali ini saya tidak bersalah. Ibu juga akan membela pria itu kan? Saya? Ibu, sekarang saya memiliki seseorang yang ingin saya lindungi. Saya tidak akan berkompromi lagi. Suran, bagaimana mungkin ayahmu salah? Dulu sewaktu kecil, Han kecil sering dipukuli, sampai badannya penuh memar. Dia hanyalah pria yang menjengkelkan. Jangan berhati lembut. Tapi bagaimana jika aku salah menuduhnya? Bagaimana jika dia tidak sengaja pergi? Bukankah kandang babi itu memang tidak bisa dikendalikan? Aku datang ke sini juga entah bagaimana, kan? Apakah aku harus memberinya kesempatan terakhir untuk menjelaskan semuanya? Jangan tutup teleponnya, Chunlan. Aku ingin bertemu denganmu Kamu di mana? di bawah gedung rumahmu. Wu Xiaojun. Mengapa? Mengapa kamu pergi begitu saja, tanpa pamit saat itu? Aku tidak tahu. Chunlan, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu.
Bukan. Kamu akan melamar? Berlebihan sekali. Ini tidak benar. 10 dari 12 sangat tidak benar. Baru berapa hari kamu sudah mau melamar? Wanita itu, mantra apa yang dia berikan padamu? Omong kosong apa ini? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Bukan aku mau menasihatimu. Ya, aku tahu kamu menyukainya. Tapi kalian baru berinteraksi beberapa hari. Kalian baru saling kenal beberapa hari. Dan ayahmu itu, dia bukan orang yang mudah ditangani. Kamu bisa mengatasinya. Ternyata ini adalah ucapan yang bisa dikatakan oleh musik playboy. Kak, kamu akan menikah. Bukan hanya bermain-main. Kamu harus serius. Tenang saja. Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Aku belum pernah begitu tulus, ingin melindungi seorang gadis. Apa yang membuatmu tertarik dari wanita itu? Sampai bisa membuatmu begitu rela melangkah ke jenjang pernikahan? Suatu hari nanti, saat kamu bertemu dengan seorang gadis yang mencium lukamu, kamu akan mengerti. Sangat menggelikan. Ada waktu? Aku ingin bicara denganmu. Benar-benar seperti serigala berbulu domba datang bertamu. Singkatnya, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Wan Xi, aku tahu di hatimu, aku tidak pantas untuk Wan Qing. Bagus kalau tahu. Dia gadis paling cantik yang pernah kutemui, paling jujur, dan paling murah hati. Sangat menjijikan. Sebenarnya mau bilang apa? Aku berencana untuk melamarnya. Apa? Wan Xi, aku tahu kamu tidak senang denganku. Aku juga tahu pernikahan penting bagi kedua keluarga. Jadi hari ini, aku ingin datang dan bertanya padamu, apa yang harus kulakukan agar kamu bisa mengakui aku sebagai kakak ipar? Jangan bermimpi. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan setuju. Kecuali jika kamu berlutut di depanku dan memohon ampun padaku. Hei. Kau serius? Cepat berdiri. Ini memperpendek umurku. Bukankah ini yang kamu minta dariku? Kalau aku suruh mati, kau juga akan mati. Itu harus ditanyakan pada kakakmu. Takut istri, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Lamaran pernikahan, itu urusan kalian berdua. Aku tidak akan ikut campur. Kamu mengakuinya? Apakah itu akan berhasil? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Jangan berharap aku membantumu. Baik. Tapi, kamu harus membantuku merahasiakannya. Aku tahu, si cerewet. Ngomong-ngomong, persiapkan kejutan pernikahan dengan baik. Kalau tidak, aku akan memenggalmu. Tenang saja, adik ipar. Ini terlalu kuno. Ini kurang elegan. Yang ini terlalu sederhana. Aku bilang nona besar. Bukankah kita hanya akan makan malam besok? Perlukah kita begini? Kamu tidak mengerti. Setiap kencan sebelum menikah, kita harus memikat hati pria. Menikah? Kamu akan menikah? Tidak. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Apa? Tidak. Katakan, kemarin kamu bertemu dengan Guru Han sendirian. Apa yang kalian bicarakan? Ini bagus. Sangat cocok untukmu. Lihatlah. Katakan. Aku sudah berjanji kepadanya untuk tidak mengatakannya. Tidak boleh mengatakan, ya? Tidak boleh mengatakan. Tidak boleh mengatakan, ya? Tidak boleh mengatakan. Aku akan bilang. Katakan. Jangan bilang aku yang mengatakannya. Cepatlah. Dia akan melamarmu. Sangat gugup, tidak sepertimu. Semangatlah. Aku menjagakan pintu untukmu. Tidak akan ada orang yang mengganggu datang merusak suasana. Teman baik. Wan Qing. Hari ini, cahaya bulannya indah. Bulan bersinar terang. Ya. Wan Qing, aku. Hari ini, aku ingin melamarmu. Teman baik. Jadi, maukah?
Kau menikah denganku? Aku... Luan Qing, bukan? Luan Qing, kan? Kamu mau apa? Kamu dan Hansuran pantas mati. Wan Qing, Zeng Wang, Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan melenyapkannya. baik. Aku tidak akan mendekat. Aku tidak akan mendekat. Aku rasa, dalam ingatan kita tidak punya dendam membara. Hanya ada perselisihan kecil. Kamu bilang tidak punya dendam membara. Aku hanya memanfaatkan nama Hansuran untuk bermain-main dengan wanita. Memangnya kenapa? Aku juga tidak melakukan hal buruk. Justru kalian menyingkap kebohonganku di depan umum. Itu sudah cukup, tapi kalian juga memutuskan kerjasama dengan perusahaanku. Sekarang lihat, perusahaanku bangkrut, aku tidak punya apa-apa lagi. Kalian semua pantas mati, terutama kamu. Tenang. Kamu ingin apa? Kita bisa bicara baik-baik. Jangan banyak bicara denganku. Aku beritahu kamu, dengan susah payah, aku mendapatkan berita ini. Kalian berdua hari ini akan muncul di sini bersamaan. Karena aku tidak punya apa-apa, kalian juga jangan berharap. Wan Qing, Kamu dasar. Kamu tidak apa-apa. Kalian tunggu saja. Aku akan mencari bajingan itu, sekalian membuat laporan. Kalian tunggu saja. Aku akan pergi menjaga bajingan itu, sekalian membuat laporan. Kalian berdua cepat pergi ke rumah sakit, periksakan diri, lihat apakah ada yang terbentur atau memar. Terima kasih banyak. Sama-sama, kakak kecil. Si bisu ini belum lah. Cepatlah. Aku pergi. Tadi, bukankah ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kau katakan? Kita lanjutkan? Wan Qing, Wan Qing, maukah kamu menikah denganku? Wan Qing. Han kecil, bagaimana keadaan Wan Qing? Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba dia pingsan begitu saja? Cepat beritahu, anak ini. Paman dan Bibi, maafkan saya. Hari ini, memang ada insiden tak terduga. Siapa keluarga pasien? Saya. Saya juga. Saya tunangan Lu Wan Qing. Bagaimana keadaannya? Saat ini, sepertinya tidak ada masalah serius. Saya dengar dari pasien, sebelum datang kalian mengalami insiden tak terduga. Pasien sangat terkejut. Seharusnya itu penyebab utama dia pingsan. Jika kalian tidak tenang, bisa melakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Kami akan melakukannya. Terima kasih banyak. Insiden tak terduga apa yang terjadi? Hei, cepat beritahu. Masalah sebesar ini, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Paman dan Bibi, maafkan saya. Wan Qing memang menderita karena saya. Sebelumnya dia berpesan kepada saya, agar tidak memberitahu kalian. Jadi saya, Tidak memberitahu bisa apa? maafkan saya. Bagaimana jika dia tidak bangun? Bagaimana ini, jika terjadi sesuatu yang buruk? Bagaimana menurutmu? Jangan mendidik anak di sini, oke? Ayo temani saya membayar biaya. Mengapa kamu begitu, tidak menyayangi putrimu? Saya beritahu kamu, lu tua, kamu tidak boleh berat sebelah seperti ini. Berpikirlah secara logis, oke? Kamu menyayangi Wan Qing, apakah tunangannya tidak menyayanginya? Ayo. Saya belum melihat Wan Qing. Memalukan sekali. Bagaimana bisa pingsan saat berbicara? Ya Tuhan, Wan Qing, tidak ada. keluarlah. Jangan memendamnya sendiri. Keluarlah. Memalukan sekali, aku tidak mau keluar. Lalu, kamu berencana hidup selamanya dengan selimut? Tidak mau. Kecuali, kamu menghapus semua ingatan itu. Sudah kuhapus. Sungguh? Lihat, bukankah kamu sudah keluar? Penipu. Hansuran, kamu pembohong besar. Aku datang terlambat. Apa? Ibuku bilang Lu Wan Qing mengalami kecelakaan mobil dan pingsan. Bukan? Jangan-jangan tidak berhasil diselamatkan? Bukan dia. Bukan apa bukan? Kakakku sudah seperti ini, kamu bahkan tidak meneteskan air mata. Apa kamu punya hati? Ya, Sudah kubilang kamu tidak bisa diandalkan, dia tidak mau mendengarkan. aku
Rumah sakit? Luan King, mengapa kamu berbohong? Kamu duluan yang bilang aku mati. Aku hanya mengikuti perkataanmu kan? Tidak kusangka kamu begitu mudah terkejut. Dan kamu? Mengapa kamu berbohong padaku? Aku harus mengatakan sesuatu untuknya. Dia awalnya ingin membantumu berbicara. Ini, bukankah dia terharu oleh ketulusanmu? Yang penting kamu tidak mati. Aku tidak peduli. Aku pergi. Wansi. Ini kutemukan di jalan. Terima atau tidak, terserah. Aku pergi. Adikku manis kan? Manis. Sama manisnya denganmu? Katakan, jika dia tahu aku bukan kakaknya, apakah dia tidak akan menerimaku? Aduh, siapa lagi yang mengganggumu? Sifat keras kepalamu itu tidak bisa diubah. Memangnya siapa lagi? Luan King, tentu saja. Yang penting dia tidak mati, aku pergi dulu. Jika mereka semua tahu bahwa aku bukan Luan Qing, apakah mereka tidak akan menginginkanku? Orang di bangsal itu sudah sadar, bukan? Anda bisa menjenguknya kapan saja. Tidak perlu. Kalau begitu, saya tidak akan masuk. Ini sup untuk memulihkan tenaganya, tolong berikan padanya ya. Tidak perlu diantar sekarang. Nanti saja sudah cukup. Baik. Aneh. Tidak akan? Bahkan jika tidak ada yang mempercayaimu, masih ada aku. Terima kasih. Sudah dicap. Nona Luan Qing? Jika Anda bersedia, saya bersedia menghadapi semuanya bersamamu. Jadi, maukah Anda menikah dengan saya? Bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Langsung bilang setuju? Coba ingat-ingat di novel-novel, bagaimana seharusnya menghadapi situasi seperti ini. Wan Qing? Wan Qing? Chunlan? Saya mau. Saya mau. Kamu sudah aku cap. Sudah jadi milikku. Tidak menyesal. Seperti? Daging babi yang dicap begitu? Ulangi lagi. Sudah menginterogasi si bajingan itu semalam suntuk, akhirnya dia membocorkan sedikit informasi. Kalian berdua berciuman? Bukan. Mengganggu? Saya permisi. Kembali. Kelihatannya kamu memang tipe yang datang hanya jika ada kepentingan. Ya? Ada apa? Katakan. Apa kamu masih memikirkan apa yang temanmu katakan? Ya. Aku selalu tidak bisa mengerti, mengapa ayahku menghasut Zheng Wang untuk menabrakmu dengan mobil, dan juga melukai orang dengan pisau? Apa kamu percaya kesaksian yang dikatakan Zheng Wang? Percaya. Tapi aku juga takut untuk percaya. Wan Qing, jujur saja sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tanya kamu. Jika benar Paman Han yang melakukannya, apa yang akan kamu pilih? Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Jika memang dia yang melakukannya, aku pasti akan membuatnya bertanggung jawab. Bodoh. Melakukan itu akan sangat menyakitkan bagimu. Aku sudah melewati usia untuk bersedih karena dia. Tenang saja, dia tidak akan bisa menyakitiku. Menurutku temanmu benar. Entah kesaksian Zheng Wang itu benar atau bohong, kita harus membuktikan dengan hati-hati dan berani membuat asumsi. Jika bukan Paman Han yang melakukannya, tentu itu yang terbaik. Jika dia yang melakukannya, saat itu apa yang akan kulakukan? Kamu tidak boleh menghalangiku. Baik,
Aku akan ikut katamu. Namun, kemana kita harus mencari bukti? Kamu lebih akrab dengan Paman Han, kamu yang urus. Adapun Zeng Wang, aku punya orang yang cocok. Chen Xiaowei? Chen Xiaowei. Halo? Hei. Bukankah kamu dirawat di rumah sakit? Sudah sembuh secepat ini? Kamu begitu peduli padaku. Mengapa tidak menjengukku? Hukumannya kamu harus membayarku. Bukankah ada yang peduli padamu? Omong-omong, masalah yang kamu minta aku selidiki, sudah kutanyakan. Bagaimana? Paman Han dan si brengsek Zeng Wang itu memang ada kontak. Ibu, ini tunanganku, Lu Wanqing. Halo. Halo Tante. Suran sering sekali membicarakan Anda sebelumnya. Meskipun ini adalah pertemuan pertama kita hari ini, tetapi rasanya begitu akrab. Wanqing, kamu pandai sekali berbicara. Anak saya, Shuran, bisa mengenalmu. Itu benar-benar berkah baginya. Siapa yang datang? Ayah, ini tunanganku, Lu Wanqing. Oh, jadi ini wanita penipu dari keluarga lu itu. Siapa yang mengizinkanmu datang tanpa diundang? Benar-benar tidak punya sopan santun. Om, menurut tata krama, saya seharusnya memanggil Anda ayah, karena ayah sudah duduk. Kalau begitu kita duduk juga. Ayo Suran, ibu silakan duduk. Ayah, saya tunangan Suran, jadi dia membawa saya ke rumah. Itu tidak melanggar tata krama bukan? Ayah, jangan-jangan ayah yang tidak mengerti tata krama? Kamu? Apa itu tunangan? Itu artinya belum menikah secara resmi dan belum masuk ke dalam keluarga. Kamu tahu itu? Benar-benar tidak. Ayah? Apakah saya yang lupa? Atau ayah yang sudah linglung? Pernikahan ini adalah kesepakatan antara kedua orang tua. Oh, saya tahu. Ayah merasa bahwa keluarga Han sudah bangkrut dan tidak ingin membebani keluarga lu saya. Ayah? Ayah benar-benar hebat. Ayah jangan khawatir. Saya pasti akan menjaga Shuran dan juga ibu dengan baik. Kurang ajar. Ayah? Benar saja. Kamu tidak menyukaiku. Tapi Suran dan ibu mertua sangat menyukaiku. Mengapa kamu tidak berpikir, siapa yang bermasalah? Apakah ini masalah ayah? Aku juga tidak tahu. Jadi, ini salahku lagi? Tidak apa-apa ayah. Aku orangnya lapang dada. Kamu minta maaf saja padaku. Aku minta maaf padamu. Tenangkan diri. Kamu tidak perlu denganku di sini. Terus-terusan memujiku. Apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Aku sangat jelas. Kalau begitu coba katakan. Aku datang untuk apa? Sejujurnya aku katakan, kejadian yang menimpamu itu aku yang menyuruh orang melakukannya. Tapi kamu kan tidak mati. Benar-benar wanita yang picik. Sangat perhitungan. Wanqing, aku hanya mengundang Zeng Wang ke rumah sebagai tamu, tanpa sengaja mengucapkan beberapa kata. Siapa sangka dia sebodoh itu, sampai benar-benar mencari masalah denganmu. Sekalipun polisi menyelidikiku, lalu kenapa? Masa hanya karena beberapa kata, aku harus ditangkap? Sudah aku bilang, jika Han Suran tidak melepaskanmu, aku sendiri yang akan membantunya mengakhiri hubungan itu. Siapa yang menyangka dia begitu tidak berguna? Sepertinya dia bukan anak kandungku. Memang tidak bisa diandalkan. Aku tidak salah dengar, kan? Apa maksudnya bukan anak kandungnya? Orang tua, apa yang kamu katakan? Suran itu putra kandung kita. Betul. Kamu yang mengandung dan melahirkannya, tapi itu bukan anak kandungku. Apa maksudmu? Kamu pikir bagaimana aku bisa mencapai posisiku sekarang? Semua berkat koneksi yang didapatkan ibumu untukku. Tentu saja, ibumu sendiri tidak tahu. Saat dia masih muda, setiap malam aku memberinya segelas susu. Wanita bodoh ini bahkan mengira aku perhatian padanya. Bagaimana? Susu yang telah kusiapkan dengan cermat untukmu? Masih enak kan? Bajingan! Ibu, bagaimana keadaanmu? Han Suran sudah tidak patuh. Dalam beberapa hari aku akan mengumumkan hasil tes DNA yang menunjukkan Han Suran tidak memiliki hubungan darah denganku dan akan mengeluarkannya dari grup. Lalu anakku yang lain akan mengambil alih. Dia jauh lebih penurut darinya. Kamu punya wanita lain? Omong kosong. Aku ini pria, masakan. Aku harus menyentuhmu. Wanita yang sudah tidak suci ini. Ini adalah bukti dia selama ini memotong gaji karyawan, mendorong bawahannya pada situasi sulit, dan melanggar hukum.
Dia meremehkanku karena aku seorang wanita. Jadi semua yang dia lakukan tidak dia sembunyikan dariku. Dia mungkin juga tidak tahu. Dalam hidup ini, aku akan mengkhianatinya. Tualu, ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Saya merasa, putri sulung kita yang sekarang ini, bukanlah putri sulung yang dulu. Dia mungkin adalah putri sulung yang tertukar. Putri sulung kita yang asli sekarang, mungkin sedang dalam bahaya. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Duduklah, ceritakan pelan-pelan. Putri sulung kita yang sekarang, mungkin sedang dalam bahaya. Untuk apa duduk-duduk lagi? Cepat cari orang. Sekarang saya baru menyadari. Putri sulung kita yang sekarang ini, dia terlihat seperti bukan orang jahat. Jangan lapor polisi dulu. Mari kita selidiki dulu. Bagaimana jika ada kesalahpahaman di balik ini? Saya sudah tahu masalah ini. Kamu tahu? Sejak kapan kamu tahu? Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak lama setelah Wang King sadar, saya sudah tahu dia bukan Wang King. Menurutmu, sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin saya tidak mengenali putri saya sendiri? Kalau begitu, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Saat Wang King bangun, putriku memberi saya isyarat lewat mimpi. Kamu tahu kan? Dia mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Dia hanya mengatakan satu kalimat dalam mimpi. Dia bilang apa? Dia bilang akan ada anak perempuan baru yang akan menjaga kita seperti dulu. Saya pikir dia sudah pergi ke tempat yang ingin dia tuju. Baiklah. Tualu, saya mengerti. Masalah ini, saya akan menyimpannya rapat-rapat. Tidak akan saya beritahukan kepada siapapun. Kamu tenang saja. Kalian membicarakan apa? Wanshi, Pembohong. Pembohong. Kamu bukan Luang King yang asli. Kamu pencuri. Bahkan perasaan persaudaraan kami pun kamu curi. Wanshi, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu masalahnya. Si, dengarkan penjelasan Wan Qing. Bukan begitu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kalian berdua saling bekerja sama dalam kejahatan. Wanshi, maafkan aku. Meskipun aku bukan Wan Qing yang asli, tapi aku tulus menganggapmu sebagai adikku. Wansi, jangan berulah. Kalian semua sudah tahu. Paman dan Bibi, sebenarnya, Wan Qing selalu ingin mengaku kepada kalian, hanya saja belum menemukan kesempatan yang tepat. Jadi, Kami sudah tahu. Wan King, sebenarnya, pada hari pertama kamu sadar, aku sudah tahu, kamu bukan putriku. Tapi, kebahagiaan yang kamu bawa untuk kami, dan ketulusan itu nyata. Aku pikir, kamu pasti menerima amanat dari putriku, benar? Lu Wan Qing memintaku untuk merawat dan menemani kalian. Tentu saja, jika kalian tidak menerimaku, aku bisa pergi sekarang. Wan Qing, Mau kemana? Setelah menipu perasaan orang, langsung mau pergi begitu saja? Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Tetap di sini. Aku bilang kamu harus tetap di sini. Aduh, lihatlah kalian berdua. Ayah, ibu, adik.